Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Kristina. Saya dari Sarjana Terapan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang, kelas reguler B semester 3 dengan NIM P1337431220087. Pada video kali ini, mari kita bahas bersama mengenai anak cerdas dan sehat dengan isi piringku pada usia 4 hingga 6 tahun. Nah, untuk kakak-kakak dan ibu-ibu agar ingin lebih mengetahui apa sih balita itu dan bagaimana karakteristiknya, kemudian makanan yang dikonsumsi itu harus bagaimana, terus isi piringku pada usia 4 sampai 6 tahun itu bagaimana, dan masih banyak lagi. Mari kita tuntas pada video selanjutnya. Check it out. Untuk mengukur pengetahuan sebelum dan sesudah melakukan diskusi, saya menyiapkan pretest dan posttest. Untuk itu, ibu-ibu dan kakak-kakak bisa menyiapkan ballpoint dan kertasnya ya. Kemudian dengan soal pretest yang pertama, yaitu sebutkan contoh makanan yang biasa dikonsumsi pada balita. Soal yang kedua, apa yang diketahui tentang isi piringku? Soal yang ketiga, apa itu gizi seimbang? Nah, untuk ibu-ibu dan kakak-kakak bisa simpan dulu jawabannya, dan kita akan bahas nanti pada sesi terakhir pada diskusi kali ini. Oke, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian balita. Apa sih yang kalian ketahui tentang pengertian balita itu? Oke, langsung kita bahas saja ya. Balita adalah anak yang telah menginjak umur di atas 1 tahun hingga 5 tahun, atau biasa digunakan perhitungan bulanan, yaitu usia 12 hingga 59 bulan. Nah, balita itu merupakan sekelompok manusia yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu merupakan pengertian balita. Selanjutnya yaitu ada karakteristik pada balita. Nah, bagaimana sih karakteristik pada balita itu? Oke, yang pertama ada masa keemasan. Pada usia tersebut, para ahli menyebutnya masa keemasan atau golden age itu karena yang hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia. Nah, masa balita disebut juga sebagai masa keemasan, di mana terbentuk dasar-dasar kemampuan berpikir, terus keinderaan dan berbicara, serta pertumbuhan mental intelektual yang intensif dan awal pertumbuhan moral. Nah, itu yang disebut masa keemasan. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik pada balita, aktivitas fisik dan motoriknya meningkat. Pertumbuhan dan perkembangan pada balita merupakan proses yang teramat penting dalam menentukan masa depan anak, baik secara fisik, mental, maupun perilaku, sehingga kebutuhan gizi pada anak harus terpenuhi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada karakteristik pada balita yang bersifat konsumen aktif. Anak sudah bisa memilih makanan, suka jajan yang tidak bergizi, dan tidak suka sayur dan buah. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu tidak mau mencoba makanan baru dan menolak makanan yang tidak dikenal sebelumnya. Nah, cenderung berubah-ubah makanan yang dikonsumsi pada balita. Anak memilih-milih makanan dan seringkali tidak mau mencoba makanan baru dan menolak makanan yang tidak dikenali sebelumnya, terutama pada buah dan sayur.
Kemudian yang kelima yaitu berat badan anak cenderung mengalami penurunan. Itu karena apa? Karena anak mengalami aktivitas fisik yang lebih berat dan dapat memilih makanan yang disukai dan tidak disukainya. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu ada sangat rawan penyakit dan infeksi dan kurang gizi. Nah, itu adalah karakteristik pada balita. Pembahasan berikutnya yaitu gizi seimbang. Gizi seimbang adalah gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh balita melalui makanan sehari-hari sehingga tubuh bisa menjadi aktif, sehat optimal, tidak terganggu penyakit dan tetap sehat. Nah, penerapan gizi seimbang pada balita itu dengan pola makan seimbang sesuai pada pedoman makan isi piringku. Nah, itu merupakan pengertian gizi seimbang. Selanjutnya yaitu 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, konsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi. Kemudian yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Kemudian yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Kemudian yang keenam, biasakan sarapan pagi sebelum melakukan aktivitas. Kemudian yang ketujuh, minum air putih yang cukup dan bersih. Yang kedelapan, ada baca label pada kemasan pangan. Kemudian yang kesembilan, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Dan yang terakhir yaitu olahraga teratur dan pertahankan berat badan normal. Nah, itu merupakan 10 pesan gizi seimbang. Kemudian gizi pada balita. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi proses tumbuh kembang balita adalah gizi. Kemudian konsumsi makanan mempengaruhi status gizi pada balita. Nah, gizi berpengaruh terhadap perkembangan, kemampuan merespon rangsangan, serta daya tahan terhadap penyakit infeksi. Kemudian perkembangan motorik merupakan salah satu aspek dalam perkembangan anak. Karena gizi mempengaruhi perkembangan anak, maka anak dengan status gizi kurang akan mengalami kegiatan di lingkungannya. Nah, itu merupakan gizi pada balita. Selanjutnya, hubungan gizi dengan kecerdasan otak. Yang pertama, gizi yang seimbang diperlukan otak untuk perkembangan, pemeliharaan, dan fungsinya. Dan yang kedua, otak itu memiliki peran penting dalam pengendalian asupan makanan yang dapat menentukan status gizi pada seseorang. Itu merupakan hubungan gizi dengan kecerdasan otak. Nah, berikut merupakan 10 kriteria anak sehat. Yang pertama yaitu bertambah umur, bertambah padat, dan bertambah tinggi. Anak dengan asupan gizi baik akan mempunyai tulang dan otot yang sehat dan kuat karena konsumsi protein dan kalsiumnya yang cukup. Jika kebutuhan protein dan kalsium terpenuhi, massa tubuh pun akan bertambah dan anak akan bertambah tinggi. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada postur tubuh tegap dan otot padat. Anak yang memiliki massa otot padat dan tubuh tegap didapat adalah ciri anak yang tidak kekurangan protein dan kalsium. Mengonsumsi susu dapat membantu anak mencapai postur ideal kelaknya. Kemudian yang ketiga ada rambut berkilau dan kuat. Protein dari daging, ayam, ikan, dan kacang-kacangan dapat membuat rambut menjadi lebih sehat dan kuat. Rambut yang sehat dapat melindungi kepala si anak. Kemudian yang keempat yaitu ada kulit dan kuku yang bersih dan tidak pucat. Kulit dan kuku bersih pada anak menandakan asupan vitamin A, C, E, dan mineralnya terpenuhi. Makanan yang kaya mineral didapatkan dari kangkung, bayam, jambu, kemudian jeruk, mangga, dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima itu ada wajah ceria, mata bening, dan bibir segar.
Mata yang sehat dan bening didapat dari konsumsi vitamin A dan C, seperti tomat dan wortel. Bibir segar didapat dari vitamin B, C, dan E, seperti yang terdapat dalam wortel, kentang, udang, mangga, dan yang terakhir yaitu jeruk. Kemudian kriteria anak sehat yang keenam yaitu ada gigi bersih dan gusi merah muda. Gigi dan gusi sehat dibutuhkan untuk membantu mencerna makanan dengan baik. Untuk itu, asupan kalsium dan vitamin B pun diperlukan. Nah, kemudian yang ketujuh ada nafsu makan baik dan buang air besar teratur. Nafsu makan baik dilihat dari intensitas anak makan, idealnya yaitu 3 kali dalam sehari. Nah, buang air besar pun harusnya setiap hari agar sisa makanan dalam usus besar tidak menjadi racun bagi tubuh yang dapat mengganggu nafsu makan. Kemudian yang kedelapan yaitu ada bergerak aktif dan berbicara lancar sesuai umur. Anak aktif atau mungkin cerewet dan banyak bertanya sebenarnya adalah tanda yang baik. Namun sebaiknya perhatikan setiap ucapannya apakah sesuai umurnya atau tidak. Kemudian yang kesembilan yaitu ada penuh perhatian dan bereaksi aktif, yaitu fokus pada satu hal adalah yang sulit dilakukan anak, terutama pada anak yang aktif. Tapi jika dia sudah menyelesaikan sesuatu, itu tandanya ia sudah melatih perhatian dan kemampuan fokusnya. Kemudian yang terakhir yaitu tidur nyenyak. Setelah beraktivitas sepanjang hari, tubuh anak perlu istirahat yaitu dengan tidur selama 8 jam sehari. Tidur dibutuhkan agar tubuh dapat berkembang dengan baik untuk membuatnya tidur nyenyak. Nah, buatlah perutnya kenyang terlebih dahulu. Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang kriteria anak sehat, sekarang kita juga akan membahas mengenai penyakit-penyakit akibat gizi yang biasanya diderita pada anak balita. Cekidot. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai isi piringku. Apa sih isi piringku itu? Isi piringku merupakan program yang digalakkan oleh Kemenkes RI sebagai upaya mengkampanyekan konsumsi makanan sesuai porsi gizi seimbang. Nah, konsep isi piringku untuk anak balita yaitu satu piring makan yang terdiri dari 35% lauk pauk, 35% makanan pokok, dan 30% buah dan sayur, serta konsumsi air putih yang cukup dan melakukan aktivitas fisik. Isi piringku yaitu yang pertama ada makanan pokok atau sumber karbohidrat. Makanan pokok adalah makanan yang dibutuhkan dalam tubuh sebagai sumber energi sehari-hari yang kaya akan karbohidrat. Asupan karbohidrat itu sangat penting bagi anak karena dapat memenuhi kebutuhan energi sehingga dapat menunjang aktivitas fisik pada anak. Karbohidrat juga berfungsi untuk memastikan optimalisasi perkembangan fungsi otak. Makanan pokok terdiri dari berbagai macam jenis seperti beras, jagung, singkong, ubi, roti, pasta, dan mie. Kemudian masih ada banyak lainnya. Kemudian yang kedua ada lauk pauk. Lauk pauk itu terdiri dari protein dan hewani. Kalau protein hewani seperti daging sapi, daging ayam, ikan, udang, telur, susu, dan keju. Kemudian protein nabatinya, contoh seperti sumber protein nabatinya ada tahu, tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, dan kedelai. Kemudian yang terakhir yaitu ada sayur dan buah. Makanan sehat untuk anak belum lengkap tanpa kehadiran mikronutrisi berupa sayur dan buah. Tak hanya menjadi sumber mikronutrisi, sayur dan buah juga dapat menjadi sumber antioksidan, sumber serat yang dapat melancarkan sistem pencernaan serta dapat menjaga kekebalan tubuh. Seperti kangkung,
kangkung, buah-buahan seperti pepaya, pisang, apel, dan mangga. Itu merupakan isi pada isi piringku. Kenapa sih anak harus makan sesuai dengan isi piringku? Karena dengan isi piringku, anak akan mengonsumsi makanan yang beragam. Dan kenapa harus beragam? Karena mengonsumsi satu bahan makanan saja belum tentu mencukupi semua kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh anak tersebut. Nah, makanan yang anak makan dalam isi piringku sangat mempengaruhi sistem di dalam tubuh, termasuk sistem kekebalan tubuh yang akan melindungi anak dari penyakit. Nah, makanan yang bergizi seimbang tersebut akan menentukan status kesehatan anak saat ini dan masa selanjutnya. Itu kenapa anak harus mengonsumsi makanan sesuai dengan isi piringku. Nah, bagaimana penerapan isi piringku? Untuk kebutuhan gizi usia 3 hingga 5 tahun membutuhkan energi 1400 kalori, protein 25 gram, lemak 50 gram, dan karbohidrat 220 gram. Untuk patokan pemorsiannya yaitu untuk nasi 1 porsi atau 3/4 gelas atau 100 gram sama dengan 175 kalori. Untuk sayur 1 porsi atau 1 gelas atau 100 gram sama dengan 25 kalori. Kemudian buah 1 porsi atau 1 hingga 2 buah atau 50 hingga 190 gram sama dengan 50 kalori. Tempe 1 porsi atau 2 potong sedang atau 50 gram sama dengan 75 kalori. Kemudian daging 1 porsi atau 1 potong sedang atau 35 gram sama dengan 75 kalori. Kemudian minyak 1 porsi atau 1 sendok teh atau 5 gram sama dengan 50 kalori. Kemudian gula ada 1 porsi sama dengan 1 sendok makan atau 13 gram sama dengan 50 kalori. Dan yang terakhir ada susu bubuk tanpa lemak 1 porsi atau 4 sendok makan atau 20 gram sama dengan 75 kalori. Untuk syarat makan pada balita yaitu yang pertama ada makanan bervariasi yang mengandung makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Kemudian yang kedua ada variasikan cara mengolah sehingga semua bahan makanan bisa dikonsumsi oleh anak. Yang ketiga ada bentuk dan porsi makanan disesuaikan dengan selera serta daya terima balita, konsistensi biasa, mudah dicerna, tidak berbumbu tajam, bersantan kental atau berlemak. Kemudian yang keempat yaitu makanan harus bersih dan bebas kuman, berikan air putih setiap kali habis makan. Itu merupakan syarat makanan pada balita. Kemudian pemberian snack pada balita yaitu berikan 2 jam sebelum makanan utama, berikan saat anak lapar, bukan sebagai penghargaan atau untuk membujuk anak, dan yang terakhir sesuai pola gizi seimbang. Berikut merupakan tips untuk ibu-ibu atau kakak-kakak agar anak mau makan. Yang pertama yaitu ada pemberian makanan sesuai umur, pengenalan aneka ragam bahan makanan. Yang kedua ada pemberian susu tidak berlebihan yaitu cukup 2 gelas per hari. Dan yang ketiga ada pemberian makanan selingan, usahakan tidak berlebihan. Dan yang keempat ciptakan suasana makan yang menyenangkan, ajaklah makan dengan kasih sayang. Kemudian yang kelima, sertai dengan hal-hal yang disenangi, misal musik, TV, mainan, atau dongeng. Kemudian yang terakhir yaitu jika memungkinkan ditemani teman yang sebaya atau seumuran. Selanjutnya merupakan contoh menu pada balita. Untuk sarapan yaitu dengan contoh roti, telur, sayur wortel, buah anggur. Kemudian dengan snack paginya ada puding buah. Kemudian dengan makanan siangnya yaitu nasi, chicken, tumis buncis, dan buah pepaya. Kemudian dengan snack siangnya ada es loli alpukat. Dan yang untuk makan malamnya ada nasi, udang goreng, cah sawi, dan buah jeruk. Nah, itu
disertai dengan gambar-gambar contoh menu makanan pada balita. Dan yang terakhir yaitu ada post test. Untuk ibu-ibu dan kakak-kakak bisa menyiapkan kertas dan alat tulisnya untuk menulis pertanyaan dan jawaban dari post test tersebut. Yang pertama yaitu apa itu isi piringku, dan yang kedua apa itu gizi seimbang, kemudian yang ketiga manfaat menerapkan gizi seimbang sesuai isi piringku, kemudian yang keempat masalah atau resiko apa yang dapat timbul apabila penerapan gizi seimbang belum terpenuhi pada kelompok usia 4 hingga 6 tahun. Dan yang terakhir, bagaimana sih caranya menerapkan dan apa contoh makanan yang bergizi sesuai isi piringku yang bagaimana untuk kelompok usia 4 hingga 6 tahun. Jawablah post test tersebut dengan apa yang tadi kita bahas bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Teringat jalan dengan kekasih, aku pun tersenyum di waktu subuh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.